Apa proses ini? Bentar ya, nunggu recordnya. Oh sudah, ya agak lama. Oke, bentar. Lama ya. Layar saya sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, ternyata juga loadingnya agak lama nih. Oke. Ada yang sekarang sudah kelihatan ya? Gimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Oke. Oke ya. Oke. Memang agak loading ini. Bentar ya. Saya cek dulu. Oke ya, kalau kelihatan saya mulai ya. Jadi saya jelaskan kembali karena pemberian dimensi ini sangat penting gitu ya. Termasuk nanti bagaimana aturan-aturannya yang pertama, kemudian aturan tentunya sesuai dengan standar yang digunakan di nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti aturan itu melingkupi semua yang ada di dalam pemberian dimensi. Walaupun yang kemarin sudah saya sampaikan, ini saya ulang kembali barangkali yang kemarin belum selengkap. Yang ini berarti sebagai suplemen tambahan materi dimensioning di mata kuliah menggambar teknik kemarin. Oke. Ini UAS-nya cukup rendah untuk ininya ya, persentasenya 25%, sehingga nanti maksimalkan di tugas-tugas. Tugasnya nanti 50%. Mungkin kalau tidak ada 4 ya 5 tugas nanti. Sesuai ada di RPS ya. RPS sudah saya upload di Sebejar. Kemudian ada UTS nanti 20%. Nah, karena kita sudah putuskan bersama bahwa kuliahnya itu adalah online, maka ya nanti kerjakan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan ya dan dikumpulkan di Sebejar. Jangan sampai telat-telat gitu ya. Walaupun mungkin tetap saya toleransi, kalau telat tetap saya rekap gitu, tapi usahakan disiplin ini untuk melatih tidak hanya ini ya, kalau dosen itu harusnya tidak hanya memberikan materi pembelajaran tapi juga mendidik dalam hal attitude, kemudian disiplinan dan lain sebagainya lah, yang tidak termasuk di dalam materi perkuliahan. Jadi diusahakan seperti itu supaya nanti setelah selesai kuliah atau bahkan setelah lulus kuliah bisa terbiasa dengan hal-hal yang berbau disiplin, jujur, bertakwa dan lain sebagainya lah. Ya, itu ada di dalam kandungan RPS kita. Nah, untuk referensi yang utama digunakan ini Colin Simon seperti yang menggambar teknik, kemudian Narayana dan Krulikowski ini juga digunakan. Termasuk Takashi Sato, buku yang sering saya tunjukkan itu. Itu yang penting di 4 deretan paling awal. Untuk e-book juga sudah ada di Sebejar. Untuk materi selama 1 semester, yang pertama adalah dimensioning, nanti yang kedua adalah perbandingan ya. Jadi kalau standar-standar menggambar itu seperti apa sih gitu, dan kemudian apa yang kita ikuti. Sekali lagi kalau boleh saya ulang, kita mengikuti standar yang digunakan institusi yang kita ikuti. Kalau di sini menggunakan ISO ya sudah ikuti ISO. Kalau misalnya saudara bekerja di perusahaan dan perusahaan itu menggunakan standar yang lain, ikuti itu. Apa aturannya, apa perbedaannya, nah itu ada. Dan yang umum digunakan di dalam course yang kedua ini adalah yang standarnya ASME dan ISO. Itu yang umum digunakan dan banyak digunakan.
Kemudian limit and fits, ini saya ulang kembali walaupun sudah saya jelaskan dulu, tapi ini saya jelaskan lebih komprehensif lagi. Nah, kemudian geometric tolerance. Atau toleransi geometri. Kemudian surface roughness, positional tolerancing, kemudian simbol-simbol di dalam ulir, dan yang terakhir adalah simbol-simbol pengelasan. Di seluruh materi yang saya sampaikan di gambar mesin ini, banyak materi-materi bisa tidak bisa tersajikan. Ya, ini harus dipelajari kembali melalui e-book yang sudah saya sampaikan. Oke, langsung masuk sini. Jadi prinsip dalam memberikan dimensi ini adalah meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan, ya gambar yang kita sampaikan itu sudah terfasilitasi semua dimensinya. Jangan sampai ada yang terlewat satupun. Jadi harus teliti. Gambarnya tuh gini, saya ulang balik. Kalau kita punya gambar atau produk, itu hanya dua yang perlu diingat adalah posisi dan dimensi itu sendiri. Itu singkatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu persegi panjang gitu ya, kemudian dalam persegi panjang itu ada lubang-lubang, maka posisi lubangnya di mana? Dimensi lubangnya berapa? Gitu ya. Nah, gitu. Ini bisa seperti itu yang paling gampangnya. Kemudian tentunya dalam pemberian dimensi ini memfasilitasi ukuran, posisi, lokasi, geometric control, and surface texture atau kekasaran permukaan ya surface texture itu. Nanti teksturnya bagaimana? Kalau misalnya hasil proses bubut itu biasanya kan melingkar gini ya. Nah, ini surface texture. Nanti ada di materi surface roughness. Jadi tekstur seperti ini tuh boleh. Teksturnya bagaimana? Misalnya gini, horizontal. Teksturnya bagaimana? Vertikal. Ini juga ditentukan nanti di dalam satu permukaan benda kerja. Gitu ya. Nanti penunjukannya seperti apa? Nah, nanti ada materinya yang akan saya sampaikan di situ. Jadi nanti misalnya di sini teksturnya itu harus arah ke sana. Teksturnya harus silang misalnya ya, harus silang atau bentuk seperti ini. Bekas and mill. Misalnya nanti ada gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini merupakan apa ya? Review singkat gitu ya, bagaimana dalam meletakkan dimensi yang betul atau sesuai dengan standar. Apa yang saya tunjukkan di sini ada note 1 sampai note 8 itu saya ambilkan di bukunya atau di e-booknya Colin Simon. Bisa dicek di beberapa itu ya. Nanti dicek sendiri kalau misalnya ingin melihat lebih jelas. Sedangkan gambar-gambarnya juga saya lihat dari e-book yang lain di Narayana. Nah, note 1. Jadi dimension and projection line are narrow continuous line. Jadi bedakan antara dimension line dan projection line. Ingat, ini adalah dimension line. Ini dimension line. Di sini ada ya. Nah ini dimension line. Dan bedakan dengan projection line. Atau kata lainnya ini biasanya ya, in extension line. Kalau bahasa Indonesianya adalah garis bantu ukur. Ya, garis bantu ukur. Boleh saja. Dimensi line berarti garis dimensi. Bedakan ketebalan ini dengan ini. Jadi ini supaya tidak membingungkan gitu ya. Termasuk garis objek ini tentunya juga lebih tebal daripada keduanya ini. Karena apa? Kalau misalnya manual itu kita menggunakan 2H kan garisnya. Nah, nanti kalau menggunakan komputer itu otomatis. Sedangkan ketebalan yang sesuai standar itu ada yang 0,18, 0,25, 0, berapa dia? 0,5, 0,7 dan seterusnya. Nah, ini standar ketebalan yang sesuai. Jadi bedakan antara garis dimensi, garis penunjuk dan garis objek ini ketebalannya. Kalau manual tentunya
garis penunjuk, garis penunjuk yang ini ya. Ini garis penunjuk, leader line. Ini garis penunjuk. Kemudian ada projection line yang ini. Kemudian ada dimension line, itu sama ya kalau manual. Ya pakai 2H gitu aja, ketebalan sama. Tapi nanti kalau menggunakan software CAD, tentunya nanti setelah mata kuliah ini ya, berarti menggambar teknik, menggambar mesin, itu semua basic tentang drawing. Nanti kalau sudah CAD, penerapannya, basicnya sudah tahu semuanya, tinggal diterapkan. Kita memproduksi sebuah gambar dari objek yang kita lihat. Oke. Oh, ini 0,35 ya berarti ya. Nih, 0,35 berarti di sini 0,35. Nah, bedakan itu. Itu triknya yang pertama. Yang kedua, arrowhead should be approximately triangular, must be of uniform size and shape, and in every case touch the dimension line to which they refer. Jadi, jangan sampai ujung dari anak panah ini tidak menyentuh batas dari ini ya, batas dari ukuran yang diukur atau dimensi yang diukur. Jadi misalnya mengukur panjang seperti ini tipis ya, maka ini juga harus menyentuh. Jangan sampai tidak menyentuh seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Kemudian nanti juga ada aturan jaraknya. Ya, jangan sampai mepet-mepet, jangan sampai tidak ditarik keluar. Kalau misalnya lebih mudah ditarik keluar dalam membaca ini, maka ditarik keluar. Ya, misalnya ini 5, ini 10. Jangan tidak ditarik keluar, misalnya seperti ini, tapi ukurannya langsung diletakkan sini. Ini 5. Ini tidak baik. Termasuk nanti ini misalnya diletakkan di dalam sini. Nah, ini 10. Berarti ini tidak baik. Yang sesuai adalah ditarik keluar supaya tidak mengganggu objeknya di sini. Apalagi nanti di dalam ada fitur-fitur lain. Arrowhead ini harusnya di arsir ya, ditebali di dalamnya. Tapi kalau menggunakan komputer, ini tidak harus diisi ininya, hitam-hitamnya. Ya, contoh nih. Jadi macam-macam arrowheadnya itu boleh seperti ini. Boleh oblik atau model miring seperti ini, ada juga yang boleh seperti ini ya. Ini seperti koordinat, nanti titik awalnya. Nah, ada suara yang join ya kayaknya. Bentar. Atau yang keluar. Oh iya, ada yang join. Oke. Baik, saya lanjutkan. Oke, pen ya. Nah, sampai di sini saya yakin sudah sangat paham. Kemudian ada yang lain, seperti yang sudah disampaikan tadi. Maka di sini tidak perlu diisi, tidak perlu di fill in, tidak apa-apa, kosong seperti ini. Nah, ini kalau misalnya koordinat seperti ini ya. Ingat kalau koordinat itu dimensinya seperti ini ya. Jadi terbaca dari kanan. Terbaca dari kanan sini. Kemudian posisinya di sini. Ini kenapa Pak kok bisa seperti ini? Ya seperti ini kalau model koordinat. Jadi acuannya itu dari sini. Ini ke sini berarti 1.500. Ini ke sini itu 3.500. Atau kalau misalnya ada dua jenis ya, incremental dan absolut. Nanti kita cek saja ya. Itu berarti ini ke sini 3.500, kemudian ini ke sini 4.500. Itu bisa incremental. Kalau absolut berarti ya benar-benar ngambilnya dari sini. Berarti panjangnya 4.500 itu diukur dari sini. Begitu ya. Dari sini. Jadi ada incremental. Seperti ini digunakan apabila misalnya PCB itu ya. PCB itu kan lubangnya sangat banyak sekali, kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil gini. Nah, kalau kita ukur satu-satu gini misalnya, nah ini kan jadi terbatas ya tempatnya,
tidak nuntut. Tapi kalau kita buat seperti ini, sehingga kalau kita lubangnya begini menghadap ke atas, maka yang menghadap ke atas misalnya ini 500, 1000 gitu ya. 1000, 2000, 3000, 10.000 misalnya, atau 6.000 lah ya. Nah, jadi gini. Jadi posisinya itu akan seperti ini. Jadi macam-macam nanti penempatan dimensi kalau seperti itu boleh juga. Ya. Oke. Ingat kalau saya menggunakan stroke seperti ini berarti saya posisinya sedang skate. Cuma nanti kalau misalnya beneran, betulan gambarnya, jangan pakai yang oblik gini ya, oblik stroke. Ya panah tentunya kayak ini yang sesuai. Jadi kalau menghadap ke atas seperti ini, vertikal, maka dimensi letternya itu menghadap ke atas juga, ya, menghadap ke atas sana. Jadi kalau di bawah otomatis menghadap terbalik dari kanan ya, berarti menghadap ke kiri, gitu ya, menghadap ke kiri. Karena ini model apa yang kemarin tuh line method ya, ada 2 jenis line method. Line method dan yang kedua adalah unidirectional. Ingat yang kemarin unidirectional itu terbaca dari bawah. Kalau dimensinya terbaca dari bawah dan kanan, maka dia menggunakan sistem align method atau align system, sama saja. Jadi terbaca dari bawah dan kanan. Oke, ada 2 jenis itu yang perlu diingat. Jadi kalau misalnya ada ini menghadap ke atas semua, ya udah pakai ini dia gitu. Kalau menghadap ke atas dan terbaca dari kanan, berarti pakai ini. Tidak apa-apa, masalah. Kita sudah tahu itu. Nah, ini dia yang saya singgung di note yang ketiga ini adalah di e-book yang satunya ya, di e-booknya yang Colin Simon, dia itu menggunakan ini ya, projection line atau extension line should not touch the drawing but a small gap should be left about 2 to 3 mm. Jadi di Colin Simon itu menggunakan prinsip yang ini ya. Jadi ada gapnya. Kita tahu ada pemberian dimensi, berarti di situ kalau pemberian dimensi otomatis ada extension line atau projection line-nya yang ini ya, yang ini. Itu yang membolehkan untuk bersentuhan langsung dengan objek. Tidak harus dikasih small gap 2-3 mm. Di slide saya, seingat saya ada gap juga yang menyebutkan 1 mm. Jadi boleh 1 atau 2 atau 3 mm, ini maksudnya gapnya. Ya, tidak tersambung langsung dengan objek. Ini boleh. Jadi kalau membaca satu buku saja ya kita taunya harus ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita baca buku yang lain, kita tahu bahwa boleh ya bersentuhan, nyambung seperti ini boleh. Nah, kita gunakan yang bersentuhan ini dan termasuk kita menggunakan line system untuk pemberian dimensi kita ke depannya. Jadi menggunakan yang terbaca dari bawah dan terbaca dari kanan. Yang ini kita. Kalau kita menggunakan ini, ISO bagaimana Pak? Boleh. Boleh. ISO boleh menggunakan seperti ini, tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi catatan adalah harus konsisten. Di dalam satu gambar, apabila satu gambarnya ini terdiri dari assembly, ya, atau rangkaian komponen, maka komponen-komponen itu tadi, ya komponen yang lainnya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ini sistemnya adalah sama. Kalau kita gunakan ini, maka kita ya pakai ini semuanya. Gitu ya, konsisten. Proyeksinya bagaimana Pak? Proyeksinya ya harus konsisten. Kalau di sini Amerika, kalau kita gunakan Amerika, ISO bagaimana? Boleh pakai Amerika? Boleh. Walaupun memang di standarnya ISO itu menggunakan Eropa. Kenapa pakai Amerika? Kemarin saya sampaikan bahwa Amerika itu ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki proyeksi Eropa. Sehingga standar ISO pun boleh menggunakan proyeksi Amerika. Nah, berarti kembali lagi, kalau misalnya ini proyeksi Amerika, semuanya berarti menggunakan proyeksi Amerika kecuali yang ditentukan secara khusus. Maka berikan catatan khusus di situ, tidak apa-apa. Di dalam bidang gambar itu boleh saudara memberikan
catatan-catatan gitu ya. Misalnya ada tiket, ada gambarnya di sini, maka dikasih catatan sini note gitu ya. Note apa note-nya? Macam-macam sini. Tuliskan, tidak masalah. Ya, tidak harus terpaku pada standar yang diberikan. Artinya apa yang dicantumkan di dalam drawing ini mempermudah manufakturnya gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini lebih mendalam lagi tentang align system dan unidirectional system. Untuk align system dalam pemberian dimensi ini boleh seperti ini ya. Kalau unidirectional system tentunya hanya terbaca dari bawah. Jadi kalau misalnya ada dimensi yang miring seperti ini, ya, maka ini tetap terbaca dari bawah dan posisi dimensinya ini ada di tengah-tengah garis dimensi. Biasanya gitu. Kalaupun diletakkan di luar seperti ini juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena posisi peletakan dimensi kalau di tengah ini tidak cukup, kecil ini, maka diletakkan di luar. Nah, ini diletakkan di dalam garis dimensi. Nah, ini contohnya. Yang agak beda di sini. Coba perhatikan yang ini. Ya, pemberian radius R20 dan yang ini R20. Coba ya. Ini posisinya tidak di tengah-tengah garis dimensi, namun ada di belakangnya garis dimensi. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara keduanya. Nah, yang line system ini nanti biasanya kalau kita mau mengidentifikasi ya, oh ini pemberian dimensinya pakai apa? Pakai line atau uni? Kalau pakai line biasanya ada di atasnya garis dimensi. Ini umum ya. Umum digunakan di atasnya garis dimensi. Oh, ini line system nih. Kalau misalnya nemukan satu e-book atau referensi tertentu atau gambar yang digambar seseorang seperti ini, oh dia menggunakan ini, gitu ya. Kalau misalnya dia menggunakan uni, itu biasanya ini di belakangnya garis dimensi atau garis penunjuk ya kalau ini di belakangnya. Ini juga di belakangnya. Nah, ini biasanya ciri khas khususnya itu seperti itu. Nah, ini nanti ke depan untuk membedakan itu ya. Nah, termasuk kalau kita menggunakan align system secara default ya, otomatis kalau kita menggunakan software ini tuh mestinya nyambung ya. Kalau align system mestinya nyambung ke sana ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, seperti ini. Oke, kalau yang ini boleh tidak nyambung, unidirectional gini, misalnya gini ya. Nah, tengahnya tidak nyambung, tidak apa-apa. Tapi kalau yang di sini yang align system nanti akan nyambung seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita masih punya waktu berapa menit ini ya? Nanti sampai jam berapa ya? Jam 10 ya? 10.25? Iya, Pak. Ada yang tahu sampai jam berapa kuliah kita? Betul, 10.25 ya? 10.25, Pak. Oke. Iya, betul, Pak. Ya, baik. Makasih. Saya lanjutkan. Ya. Sekarang note yang keempat atau catatan yang keempat. Bagaimana kita menjadi seorang drafter engineer yang baik? Ini ya. Note 4 yang di sini. Note 4 ini ya. Ini note 4. Yang dilingkari ini note 4. Yang isinya adalah dalam pemberian dimensi itu kita boleh memberikan limits antara keduanya. Limits itu artinya kalau misalnya kita menggunakan toleransi kan seperti ini ya. Ini misalnya 45. Ini plusnya berapa? 0,2 ya. 0,2 minusnya 0. Ini kalau kita tuliskan model limits, artinya batasnya nanti akan menjadi 45,2 dan di sini yang bawah 45,0. Gitu ya. Ini kita boleh tulis seperti ini langsung di dalam pemberian dimensi. Ini boleh. Atau kita tuliskan seperti ini juga boleh. Ini maksudnya seperti ini. Boleh-boleh saja. Ini model limit, kalau ini model ada upper and lower deviation. Ya. Jadi ada toleransinya atas dan toleransinya bawah. Itu boleh kita tuliskan seperti ini atau seperti ini.
Nah, kalau misalnya dituliskan seperti ini, maka yang sebagai catatan di sini adalah left between row of dimension and spacing of about 12 mm is recommended. Jadi dikasih jarak ya, jangan sampai 45,2-nya ini mepet dengan sini. Kalau yang dulu saya ingatkan, itu boleh menggunakan 2 kali tinggi huruf. Ada referensi yang lain, jadi ada 3 ya, ada 3 ketentuan di situ yang saya tahu. Yang pertama, ini dari berbagai sumber juga gitu ya, supaya tahu saja. Ada yang mengatakan ini 12 mm jaraknya dengan objeknya. Kemudian yang kedua ada yang bilang 10 mm. Ada yang bilang yang ketiga adalah 2 kali tinggi huruf. Juga boleh. Gunakan salah satu. Oke. Kemudian yang kelima, center line must never be used as dimension line, but must be left clear and distinct. They can be extended, however, when used in the role of projection line. Jadi, kalau ini bicara tentang center line ya, garis sumbu. Garis sumbu seperti ini, center line. Center line itu tidak boleh digunakan sebagai dimension line. Jangan pernah gunakan itu. Ya. Kalau center line diperpanjang kembali dan digunakan menjadi extension line atau apa namanya ya, projection line ya, projection line. Ini saya sebutnya extension line ya, extension line. Ini boleh. Jadi kalau digunakan ini, nah ini boleh diperpanjang ke sana untuk pemberian dimensi jaraknya ini. Tapi nanti kalau di software tentunya tidak seperti ini ya. Langsung nanti dia ini nyambung gini. Ya seperti extension line. Putus-putusnya di sini. Oke. Oke, di sini yang perlu dilihat lagi apa? Ini ya. Sebetulnya di dalam pemberian garis sumbu, kalau standarnya ISO, itu kan yang tengah tidak boleh yang bagian pendeknya ya. Nah ini. Ini harusnya tidak boleh yang bagian pendeknya. Nanti kalau di software tentunya ya otomatis sekali lagi. Tapi kalau manual kan kita harus tentukan sendiri. Jadi kalau misalnya ISO, saya ingatkan kembali nih, pendeknya itu jangan sampai di tengah malahan. Nah, misalnya gini. Nah, ini malah betul. Tetapi kalau gini, ini sudah menggunakan standar ASME. Tengahnya gini. Sebentar ya. Nah, yang pendek tengahnya nih. Nah, gini. Nah, ini beda lagi nanti. Oke. Ya ini berdasarkan referensi yang saya lihat ya. Nanti kalau misalnya atasan saudara nanti bilang oh ini boleh-boleh saja, ya silahkan diikuti saja. Artinya jangan membenturkan satu, mungkin pengalamannya beda gitu ya, atau referensinya beda, atau standarnya sudah berubah gitu ya. Saya masih menggunakan yang lama, pokoknya ikuti saja, jangan sampai menentang. Yang penting sekarang sudah tahu saja bagaimana perbedaannya. Note 6 sekarang. Note 6 ada di mana ini note 6? Ini ya. Ini note 6. Dimension are quoted in millimeter to the minimum number of significant figure. For example, 19 not 19.0. Jadi ini kenapa titik ya? Harusnya kalau misalnya dimensinya ini 19, ya, jangan ditulis 19,0. 19,0. Jadi kalau misalnya dimensinya 19 saja, maka 19. Tetapi kalau dimensinya 19, misalnya 19,57, ya sudah ditulis 19,57. Artinya di dalam dimensioning menurut e-book ini tidak ada kesetaraan koma. Jadi misalnya, oh di sini ada komanya, di belakang koma ada 2 gitu ya, 19,57. Berarti kalau misalnya dimensinya ada yang 20, saya tulis 20,00 kan gitu ya. Nah ini tidak seperti ini. Kalau menurut e-book ini, kalau misalnya 20 ya sudah ditulis 20 saja. Tetapi kalau koma ya sudah ditulis koma. Dan komanya di sini, ya menurut buku ini harusnya ini ya, we write 0,4. Jangan titik 4. Biasanya kalau kita menggunakan inci,
itu rata-rata otomatis titik 4 gitu ya, tanpa menuliskan 0 di depannya. Ya. Jadi ini biasanya inci itu gitu, titik 4. Nah, ini malah tidak betul. Nah, ini tidak betul. Harusnya ada komanya gini. 0,4. Dan yang cukup tricky itu di sini ya. Jangan menggunakan titik ini ya di sini. Kalau tulisan di sini. Ya, contoh lagi, saya baca lagi ya. On the baseline between figure, for example, 5,2 ya, but for 2 with a decimal point midway. Jadi penulisannya seperti ini ya, pakai koma, 5,2. Ini titik, tahu ini kenapa ini pakai titik. Padahal di software pun juga seperti itu. Ya, koma ya koma, misalnya 5,2 gitu ya, ini pakai koma. Separatornya ya, bukan titik. 5,2 tidak seperti ini, tapi seperti ini. Gitu ya. Saya yakin nanti dibaca sendiri juga sudah bisa nih. Intinya kalau misalnya 0, ya jangan hanya titik 4, tapi 0,4. Separatornya kayak koma. Oke, 7 sekarang. Drawing itu ini menunjukkan bahwa e-book Colin Simon ini dia mengacu pada pemberian dimensi yang line system, gitu ya. Oke, kita gunakan itu saja ya, karena yang Colin Simon itu menggunakan standar ISO dan British. Berarti syaratnya dia kalau ISO terbaca dari bawah dan terbaca dari kanan. Ya, walaupun memang kita menggunakan unidirectional system. Cuma dulu sudah pernah saya bilang atau saya katakan bahwa kalau unidirectional system itu biasanya SMA ya, SMA 14.5 itu. Kalau yang align system itu biasanya digunakan standar ISO dan jadi rata-rata memang standar di kemudian British standar atau BE kemudian India standar itu ya, itu mengacu ya lebih dari 70% lah ya, itu standar digunakan. Jadi mirip pasti. Oke. Selanjutnya, leader line are used to indicate where specific indication apply. The leader line, the whole is directed toward the point, but it's at the circumference in an arrow. Jadi, note 8 ini, apabila leader line ini mau menunjukkan sesuatu, ini ya, leader line mau menunjukkan sesuatu, misalnya dimensi dari lubang ini, maka kalau menyentuh dari circumference ini nanti bentuknya adalah apa? Tetapi dia menyentuhnya itu tidak di lingkarannya ini, di tengah-tengah, ini juga boleh. Itu kalau penunjukannya itu nanti jadinya dot seperti ini. Bukan panah kaki, menjadi dot. Dot with the outline of the component. Gitu ya. Dan ingat bahwa leader line ini menuju ke center ya. Ini harusnya juga ke center sih. Nanti ini berarti untuk penunjukan saja ya, pemberian dimensi. Ini ya. Jadi menujunya ke center. Jangan sampai anak panah itu ke sini. Ini nempel tapi mengarah ke bawah. Misalnya 50 gitu ya. Nah, ini salah. Menuju ke senternya. Oke. Ini contoh pemberian dimensi yang betul di sini. Betul. Ini yang di sini salah. Kedua hal ini
dua bentuk ini sama, cuma dalam pemberian dimensinya kan berbeda ya. Contoh nih, kita amati dari arahnya sangat jauh sekali dengan 33. Padahal yang direkomendasikan jarak antara pemberian dimensi ini dan setelahnya itu 1 kali tinggi huruf. Itu rekomendasinya seperti itu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini betul. Ini sesuai. Oke ya. Kemudian 8-nya ya. 8 ini adalah jarak lubangnya dari titik tepi yang atas. Ini ditaruh di sini. Nah, ini harusnya ditarik keluar sana. Ya, supaya tidak membingungkan. Ya, harus tarik keluar sana. Ternyata di sini juga harus kasih jarak. Tidak ada jaraknya 8 mm. Kemudian ingat, ini pemberian dimensi itu tidak boleh benar-benar horizontal atau vertikal seperti ini, diameter 25. Jadi memberikan dimensi lingkaran itu tidak boleh benar-benar horizontal seperti ini. Misalnya ini diameter 25. Ini tidak boleh. Kemudian benar-benar vertikal seperti ini. Diameter 25 misalnya. Ini juga tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Ingat dulu itu antara sudut dari mulai nolnya sini misalnya ya, ini sampai 60 ke sana. 60 misalnya 45 derajat gitu ya. 45 derajat ini baik. Ini diameter 25. Ini baik. Ingat, kalau misal lingkarannya besar, itu boleh diletakkan dimensinya di dalam seperti ini. Tetapi kalau kecil, nanti kita tarik dimensinya itu untuk diameter keluar. Ini ya, ini harus ditarik keluar ke sana. Misalnya ini diameter 8. Kecil lah. Ya, saya yakin ini sudah paham juga. Ini ditarik keluar ke sana. Ini juga boleh gini. Misalnya diameter 2. Ini juga boleh. Kalau misalnya tepi ini biasanya apa namanya pakai radius ya. Radius. Kalau diameter itu ya biasanya gini. Ini juga boleh. Nah, ini diameter 2. Misalnya gini lagi. Kecil. Kemudian diameter 2, misalnya tembus. Ini juga boleh. Ini yang menggunakan leader line. Ini yang menggunakan dimension line. Ini garis sumbunya, short center line. Ya. Boleh. Oke, berarti ini sudah betul. Yang mana lagi ini juga harus tarik keluar ya, tarik keluar. Saya yakin semua juga sudah paham. Ini harus ditarik keluar ke sana harusnya. Keluar dari objek yang ke sana. Kemudian misalnya ada R yang sama, misalnya R8, maka penunjukan dimensinya atau dimensi letternya itu boleh jadi 1. Ini ke sini ya, ini sini jadi 1. Kalau ini harus tarik keluar ke sana, panahnya malah ruwet ke sana ya. Ini jangan seperti ini. Ini jadi 1 ya, cuma ini lihat ya, tambah susah dalam pembacaannya. Intinya kalau mudahnya seperti ini ya gunakan mudah seperti ini. Kemudian termasuk jangan langsung memberikan dimension line di dalam garis objek seperti ini. Ini panjang 46 di sini langsung diletakkan di sini. Ini kan membingungkan objeknya ini sendiri. Harus tarik keluar seperti ini. Ya, tarik keluar. Kemudian ada curve-nya yang ini nanti 36. 16-nya jaraknya ini 16 gitu ya, tarik keluar. Oke, saya yakin ini sudah betul. Dan yang menjadi pengingat adalah gambar ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk manufacturing dan verifikasi dari unit. Jadi selalu cek gambar kalian ya. Lihat lagi. Tanyakan kepada diri kalian apakah informasi yang diberikan ini lengkap ya atau tidak. Terus nah, apabila dimensinya itu sesuai, berarti bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur, nanti mengukurnya pakai apa gitu ya. Misalnya dengan jarak 20 cm atau 200 mm. Kalau menggunakan misal sorong yang maksimum 150
mm itu kan enggak bisa. Berarti nanti mengukurnya pakai apa? Harus measurable distance. Oke, ini macam-macam dari pemberian dimensi. Ada yang model chain dimension and auxiliary dimension. Ini model chain dimension berarti berantai ya. Chain itu rantai, berantai seperti ini. Kemudian di sini ada auxiliary dimension seperti yang ada di dalam pertanyaan soal UAS kemarin. Nah, nanti di sini juga atau ke depan ya saya sampaikan ada namanya functional dimension, non-functional dimension, ada auxiliary dimension. Yang boleh menyimpang ini adalah auxiliary dimension. Ini boleh menyimpang. Contoh auxiliary dimension adalah yang pasti dia di dalam tanda kurung. Ini namanya auxiliary dimension atau dimensi tambahan. Ada beberapa tujuan, sebentar ya, untuk penggunaan auxiliary dimension. Ada beberapa tujuan. Yang pertama tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses manufacturing sehingga tidak perlu operator itu menjumlahkan satu persatu. Tetapi dengan melihat ini sudah tahu jumlahnya. Jadi kalau kita gunakan software itu pasti juga nanti ada peringatan gitu ya. Kalau di sini ada dimensi semua sudah ada dimensi panjangnya, kita tambah lagi. Dia nanti ada peringatan, ini sudah ada dimensinya loh, gitu. Kenapa kamu tambah lagi, gitu? Maksudnya gitu. Oh ini namanya saya kasih ini dimensi tambahan, gitu. Ya, tidak apa-apa dikasih, nanti dia otomatis ada tanda kurungnya. Biasanya gitu. Oke ya. Ini auxiliary dimension. Oke, seperti ini juga auxiliary dimension. Termasuk nanti tujuannya yang kedua, selain untuk mempermudah dalam proses manufaktur, operator tidak perlu menghitung. Ini for reference purpose ya, termasuk ini change dimension should only be used where the possible accumulation of tolerance does not indicate the function of the part. Jadi kalau misalnya kemarin sudah saya ilustrasikan ya untuk perhitungannya, kalau misalnya saya singgung sedikit aja, agak pelan-pelan ya, saya tidak buru-buru, pelan-pelan sedikit ini pen. Kemarin saya tunjukkan ya di dalam video yang terakhir itu, ini kita menggunakan, ingat toleransi kan ada banyak, ada toleransi umum ya, salah satunya toleransi umum. Di situ toleransi umum kan ada halus, sedang, kasar. Nah, kalau kita pakai sedang, misalnya di sini kan ada range tertentu ya. Dari dimensi berapa itu, 0 sampai berapa itu, 100, 200, atau 50 gitu ya. Kemudian 51 sampai berapa, dan macam-macam. Ini kan nanti ada toleransinya tuh. Ya, kalau di bukunya, saya hanya ingat halamannya aja ya. Bukunya Takeshi Sato itu halaman 139 ingat saya, toleransi umum. Nanti bisa dicek. Kalau di buku-buku lain saya lupa halamannya. Kita misalnya pakai ini. Katakanlah plus minus di sini kalau misalnya range ini tidak sesuai ya, nanti bisa dicek lagi ya. Misalnya ini misalnya, tetapi saudara tahu kan ini maksud saya. Yang di soal itu kan juga ada ya, misalnya plus minus 0,2. Artinya dimensi ini kan di bawah 50 ya, ini boleh menyimpang plus minusnya 0,2. Katakanlah kalau ini 28 menyimpangnya plus terus, ini ya, plus 2. Jadi 28,2, 32,2, 28,2, 25,2, 23,2, dan 21,2. Artinya penyimpangan di sini akan sangat besar sekali ini ya. Sangat besar sekali. Sehingga ini tuh untuk mengontrol supaya ini nanti juga harus masuk kan mestinya. Kalau ini lebih-lebih semua, berarti part ini sebenarnya tidak masuk. Ya, tidak masuk toleransi. Kenapa? Karena ini dimunculkan di sini supaya tahu bahwa 157 itu plus minusnya 0,5 misalnya. Nah, kalau ini kita jumlahkan saja kan sudah lebih berapa ini? Ini sudah lebih berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7, 0,7. Berarti ini sudah tidak masuk di sini. Gitu ya. Ini untuk mengontrol itu. Berarti artinya apa? Ini kemarin juga banyak yang salah paham gitu ya. Banyak salah paham. Bukan berarti kemudian kita membuat dimensinya ini membesar semua kan enggak gitu.
Artinya gini, di dalam manufacturing tentunya ada kelonggaran-kelonggaran, kesalahan setting, kemudian mesin yang bergetar, toolnya yang tidak presisi, gitu yang menyebabkan kalau kita membuat lubang itu jaraknya tidak pas sesuai dengan gambar. Itu pasti, ya, pasti ada penyimpangan. Makanya perlu ada toleransi ini tadi. Sehingga fungsinya untuk itu. Kalau misalnya ada menyimpang, kan tidak semuanya menyimpang maksimum. Ini hanya perumpamaan. Kalau misalnya menyimpang maksimum semua, katakan seperti itu, maka yang 157 kan toleransinya akan sangat tinggi ya. Penyimpangannya akan sangat tinggi. Maka tidak masuk toleransi umum. Nah, ini akan bahaya. Akan menyimpang dan tidak bisa dipasangkan gitu. Jadi misalnya ada kalanya kalau kita drilling, oh ini pas 28, 32 nih, oh 32,1 nih gitu ya misalnya. Oh ini enggak pas ini 27,9, ini 0,2 ya. 0,8, 0,9 misalnya. 27,9 misalnya seperti itu. Ya, jadi ada penyimpangan seperti ini nanti di sini akan berapa ketemunya. Penyimpangannya ya masih masuk izin atau tidak gitu. Kalau masih masuk ini semuanya juga masuk, oke, gitu ya, go gitu ya partnya, oke, lolos. Kalau tidak masuk ya otomatis partnya ini disortir, no go gitu. Itu maksud saya. Ini hanya perumpamaan. Kalau menyimpang maksimum semua otomatis yang ini akan melebihi ukuran standarnya. Tapi saya bilang tadi di awal bahwa auxiliary dimension itu boleh menyimpang. Boleh menyimpangnya bagaimana? Kalau memang part yang diberi auxiliary dimension ini tidak berhubungan langsung dengan part yang lain. Artinya penyimpangan itu tidak mempengaruhi fungsi dari produk. Itu tidak apa-apa. Ya, misalnya hanya cover saja menyimpang dari toleransi, tidak apa-apa kan? Kan tidak mempengaruhi komponen lain. Tapi kalau sudah itu berhubungan di assembly, wah tidak bisa nyambung nanti, nggak bisa bergerak. Oke, ini ada jenis yang lainnya, ada parallel dimension, ya. Jadi yang menjadi acuan di sebelah kiri ini menjadi acuan. Jadi ini bukan auxiliary dimension semua, tapi ini kan pemberian dimensi masing-masing. Acuannya dari titik sini ke sini berapa. Nah, ini menunjang keakuratan dari sisi sini ke lubang-lubang ini, ya. Tergantung kebutuhan itu nanti. Kalau misalnya ruangnya tidak cukup, menggunakan running dimension seperti ini, ya, boleh. Jadi seperti ini sekali lagi boleh, ya. Parallel dimensioning, running dimensioning, ini boleh. Jadi seperti ini. Loh ini Pak, ini tidak nyambung Pak. Ya tidak apa-apa, karena hanya menggunakan satu anak panah. Jadi yang sisi sini tidak nyambung, tidak apa-apa. Contoh lagi gini. Contoh lagi misalnya dalam komponen lain, saya punya, apa ya contohnya ya. Mungkin gini ya. Mungkin gini. Ada step-stepnya banget gitu ya. Semoga bisa membayangkan gambar saya ini. Komponennya gini. Saya buat isometri ya. Ini. Bisa bayangkan ya, komponen seperti ini, maka di sini kan harus diberikan dimensi. Ya. Jadi kalau misalnya itu harus diberi dimensi, misalnya tidak cukup, boleh menggunakan running dimensioning. Ini. Nah, ini untuk mempersingkat untuk ini ya, apa namanya? Biar lokasinya tidak terlalu banyak gitu ya. Tempatnya yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Divariasi gini aja boleh. Ini sudah ya, ini. Nah, tidak sampai full. Artinya panjang ini nanti akan tahu. Jadi dimensi di sini misalnya di ini 50, ini 100 gitu ya, selang gitu ya, supaya agak mepet-mepet. Misalnya ini 200 gitu. Ya, misalnya ini boleh variasi ini. Supaya misalnya space-nya ini tidak cukup nih. Ya, kalau misalnya dibuat kayak tadi paralel, wah ini panjang ini nanti. Kan harus kasih jarak semuanya. Ini. Misalnya, ini misal contoh ya gini.
Ya, ini pasti lebih panjang daripada yang ini. Jadi ini boleh, yang ini juga boleh. Oke, saya lanjutkan. Ini chain dimensioning seperti yang di awal tadi. Ini juga boleh. Sama ya kayaknya. Ini dari referensi yang lain gitu ya, saya tunjukkan. Such be only where possible accumulation of tolerance does not indicate the functional requirement of the part. Jadi chain dimensioning ini digunakan apabila, dan ini tidak ada auxiliary dimension ya, ini toleransinya semuanya apabila menyimpang tidak akan mempengaruhi fungsi dari produk itu sendiri. Nanti sambil jalan apa itu fungsi dari produk. Yang selanjutnya adalah combine dimensioning and coordinate dimensioning. Berarti ini kombinasi. Jadi ini model paralel ya, paralel. Nanti kalau misalnya mau dikombinasikan dengan chain juga boleh. Kayak gini, pakai chain. Ini contohnya paralel semua. Kombinasi itu maksudnya kalau misalnya gini ya. Kalau ini titik nolnya dari sini saja, kemudian saya mengambil semua jaraknya ini dari kanan sini, itu berarti kan hanya paralel dimensioning. Tetapi tidak hanya situ, ini diambil dari sisi kanan, ini diambil dari sisi kiri. Ini boleh. Kemudian nanti kalau ini sudah ada panjang total, ini kan tidak perlu. Kalau ini dikasih, maka apa? Kemarin saya bilang ada auxiliary dimension. Kalau ini dikasih, makanya di dalam contoh ini kenapa ini tidak dikasih? Karena dengan kita tahu panjangnya ini berapa, panjangnya ini berapa, ya, ini keduanya dijumlahkan, kemudian ini dikurangi dari penjumlahan dua ini kan tahu panjangnya ini, sehingga ini tidak perlu dikasih panjang, gitu ya. Tapi kalau terpaksa, biar operator tidak menghitung, saya kasih auxiliary dimension seperti ini, gitu ya. Jadi yang dikasih auxiliary dimension itu biasanya ya yang tidak membutuhkan presisian yang tinggi, gitu ya. Termasuk misalnya total panjang itu dijadikan auxiliary juga boleh. Ini dijadikan auxiliary boleh, atau yang sini auxiliary juga boleh. Ini auxiliary, berarti yang dimensi biasa. Ini juga boleh. Ini diletakkan di atas, jangan di bawah lagi. Kalau di bawah lagi juga boleh saja. Cuma nanti akan membingungkan, gitu ya. Kalau saya biasanya letakkan di atas. Walaupun di bawah boleh ya, sekali lagi. Oke, di sini saya lanjutkan. Yang selanjutnya di sini adalah coordinate dimensioning. Kalau misalnya memang lubang-lubangnya ini sangat banyak. Contoh yang saya berikan tadi adalah PCB. Kita menggunakan koordinat yang langsung ada di drawingnya, bisa juga koordinatnya itu dipecah atau dipisahkan itu di lubang yang dua. Lubang nomor 2, X-nya, kemudian Y-nya di sini adalah di sini juga 20. Nah, kemudian diameternya kalau saya tulis satu-satu, di sini nanti kan juga ada pakai leader line juga boleh, pakai dimension line juga boleh. Misalnya sini 2 meter, ini diameter 13,5. Ini pengertiannya seperti ini. Sama kalau misalnya yang lubang 1, maka X-nya ke sini 20, berarti lurus ini nanti Y-nya 160 ke sana, diameternya 15,5. Ini juga akan mempermudah, gitu ya. Dimana kalau misalnya lubangnya ini sangat banyak sekali ya. Di sini nanti ada lubang, wah, nanti akan ruwet itu nanti ya kalau misalnya dicantumkan di sini semua. Ya, kasih koordinat saja, tinggal dikasih kode-kode. Ini lubang nomor 1, 2, 3, 4, 5, berarti 6. Nomor 6 ini ya, 7, 8, 9, 10, 11. Misalnya gitu. Tetapi, sekali lagi, harus sistematis juga dalam memberikan kode. Misalnya dari bawah ini angka 1, nanti nggak ada lubang-lubang ya, lubang-lubang gini. Jadi semakin ke sana itu semakin nomornya semakin banyak, semakin ke sana misalnya semakin banyak juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu misalnya ya.
Ini ada lubang lagi 8, 9 dan seterusnya. Jadi orang tuh nyari juga gampang. Jangan loncat-loncat, 1 di sini, 2-nya di sini. Ya kalau cuma lubangnya ada 15, ya kalau 200 gimana? Ya. Ini ada lubang-lubang banyak gini ya. Ini contoh secara ekstrim saja seperti ini. 1-nya sudah taruh di sini, 2-nya taruh pojokan sini ya. Pusing nantinya hari, jangan gitu ya. Jadi 1, 2 dekat-dekatkan saja. Nanti sama ke sana semakin banyak. Gitu. Oke ya, sampai sini saya pikir tidak ada kendala. Ini ada staggered dimension. For greater clarity, a number of parallel dimension may be indicated as shown in figure. Jadi kalau misalnya kita tarik menggunakan parallel dimension ini susah, langsung seperti ini. Ditunjukkan dimensi ini 54 diameternya. Dimensi ini diameternya 60. Dimensi ini diameternya 25. Tapi yang model kayak gini ini jarang digunakan dan saya juga jarang menggunakan seperti ini. Walaupun boleh gitu ya. Kalau saya, ini saya coret-coret ya. Kalau saya tetap menggunakan yang kombinasi seperti ini. Yang ini ke sini gitu ya. Ini ke sini. Ini bagaimana Pak? Saya ingatkan ya, termasuk di gambar poros ingat, kemudian dimensi di sini ya, boleh dengan catatan ini mempermudah dalam proses pembacaan dimensinya. Misalnya ini diameter 24, misalnya tidak susah loh ya. Nah kalau misalnya tetap susah, ditarik ke bawah boleh, di sini, tarik ke sini. Atau saya hapus ya. Ini berarti yang ini berapa nih? 48 ya, diameter 48. Sebentar. Ini diameter 60. Sebentar saya hapus dulu ya. Harus dulu. Bentar. Saya silahkan klik pointer option pen. Nah, dimensi ini misalnya ini tidak cukup ya, terlalu sempit untuk memberikan dimensi, tarik ke bawah sedikit seperti ini. Berarti ada di posisi diameter 60, ini diameter 54. Nah, kalau bisa ditekan di tengah, ingat ya, memberikan dimensi kan kemarin harus ada di tengah. Kalau terganggu oleh center line itu ditarik ke kanan dikit boleh, atau ke kiri dikit boleh. Seragam saja nanti sini juga ke kanan dikit. Nah, ini kombinasi kan. Ini tarik atas, ini tarik atas sana. Ini diameternya 25. Ini 60 juga. Nah, gini. Diameter 60. Ini menurut saya sudah baik. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Yang kurang baik bagaimana? Kalau ditarik ke bawah semua. Ya, tarik ke bawah semua itu biasanya tambah pusing. Contoh gini, saya praktekkan aja ya daripada saya hanya bilang nanti malah ini ya. Ini saya hapus ya, saya hapus. Bentar. Mungkin yang sudah paham mohon agak bersabar ya. Mana ini kok nggak bisa dihapus? Oh ini dia tersimpan ya. Oke, sudah saya hapus ya. Maksud saya yang membingungkan kan gini misalnya. Contoh, ini ke atas, ini ke atas, ini juga ke atas, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini diameter 60, ini diameter berapa ini? Ini 54, ini diameter 48, ini diameter 25. Nah, pusing kan? Nah, ini tidak direkomendasikan. Intinya kombinasi. Jadi
permudah saja orang yang manufaktur komponen ini, supaya dia tuh paham sekali lihat. Termasuk ini, misalnya dimensi pinggir-pinggir gini, supaya nanti tidak numpuk-numpuk. Ya, ini juga boleh. Kalau space-nya tidak cukup, seperti yang saya bilang di atas tadi. Ini cara memberikan dimensi untuk lingkaran dan radius, saya yakin juga sudah bisa. Colin Simon, ini Colin Simon. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dari gambar ini? Tidak ada ya. Ini berarti kombinasi, ini tarik ke kiri, ini tarik ke kanan. Yang bisa ditarik kiri, yang bisa tarik kanan, ditarik kanan. Kemudian dimensi seperti ini boleh, seperti ini boleh, ini boleh. Tarik keluar seperti ini juga boleh, ini boleh. Oke ya, saya yakin tidak ada masalah di sini. Saya lanjutkan. Nah, untuk spherical, radius, and diameters. Waktunya udah habis ya? Masih belum, masih banyak. Lanjut ya ini. Gimana? Sepertinya bosan ya, kuliah seperti ini, teori terus. Gimana? Masih lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, semangat ya, walaupun dulu. Lanjut, Pak. Silakan kalau mau makan, boleh. Mau minum dulu, istirahat, boleh, silahkan. Jadi santai-santai aja. Karena tidak di kelas. Kalau di kelas biasanya ya tidak saya perbolehkan ya makan minum. Sekarang kalau mau sambil makan, boleh. Sambil minum, ya terserah lah, silahkan. Sak penae, pokoknya diikuti lah kuliahnya. Mau nyatet ya bagus, nggak nyatet ya saya sarankan tetap nyatet gitu ya. Walaupun nanti saya kasihkan slide-nya, videonya juga ada. Biasanya mudah diingat kalau kita memperhatikan, mendengarkan, dan ada gerakan ya. Ada gerakan yang kita gunakan untuk mencatat itu. Jadi visual, audio, dan psikomotor. Itu biasanya nanti akan ingat terus gitu. Tidak perlu belajar lagi. Oke, saya lanjutkan kalau masih semangat. Ini dimensioning spherical, sekali lagi, radii and diameters. Jadi kalau spherical radius, simbolnya, jadi kalau nanti di slide setelahnya ini ya, di pertemuan selanjutnya, saya sampaikan perbedaannya antara yang SMA dan ISO. Kalau SMA ini rata-rata menggunakan abbreviation, tapi kalau ISO itu menggunakan simbol-simbol, singkatan-singkatan, itu biasanya di ISO ya. Nah, kalau SR ini berarti spherical radius. Kalau S berarti spherical. Kalau logo diameter lingkaran ini berarti dia diameter. Diameter, ini spherical radius, ini spherical sphere ya. Berarti lingkaran kan sphere. Kemudian ada radius, ada nanti gini, ini kedalaman, ada spot face, ada countersunk, macam-macam nanti. Ini macam-macam. Macam. Ini untuk simbol-simbolnya. ISO itu menggunakan simbol-simbol kayak gini. Nah, ini berarti apa pengertiannya? Ini tuh spherical nanti ya. Bentuknya kalau kita menggambar membuat lingkaran, tetapi lingkarannya terpotong oleh panjangnya ini. Ini kepotong panjangnya ini. Jadi ini sebenarnya sphere, lengkung gitu ya. Saya membayangkan pasti produknya ini. Ini juga model sphere radius, ini ukurannya sphere radius. Pakai radius karena apa? Karena besar ini. Kalau kita menggunakan diameter simbolnya, berarti ya S diameter berapa gitu ya. Penunjukannya sudah beda lagi, tidak dari titik pusat, tetapi gini saja, pakai ini, soalnya bisa dipilih gitu ya. Sphere diameter berarti berapa ini? 80 ya. Nah, ini boleh. Kalau radius berarti ngambilnya dari titik pusat. Kalaupun tidak, itu juga boleh. Opsi yang kedua, pointer, boleh seperti ini. Sebenarnya macam-macam ya. Kalau kita kulik satu-satu banyak sekali. Ini kalau misalnya di sini saya pakai SR 40,
Penunjukan seperti ini juga boleh, tidak harus ngambil dari sumbunya. Cuma ini ingin menunjukkan bahwa titik sumbunya itu diletakkan di sini loh, gitu loh. Jadi ada kalanya kalau kita desain misalnya ya, titik sumbunya kan diletakkan di sini. Nanti buat lingkaran gini misalnya. Nah, berarti titik sumbunya di sini. Nanti di sini kasih jarak titik sumbunya berapa. Ini dikasih penunjuk SR berapa. Misalnya gitu. Ini contoh saja. Nah, ini sphere. Inilah ya spherical. Oke, saya lanjutkan dimensioning irregular curve. Jadi kalau irregular curve ini penunjukannya di setiap perbedaan peningkatan radiusnya ini dikasih dimensi. Dari sini misalnya ya, pusatnya dari sini, ini ke sini, ini jaraknya berapa, ini kan nanti ada curve-nya berapa. Mungkin R-nya setiap lengkungan ini akan beda-beda R-nya. Sehingga di setiap titik akhir dalam membuat R, ini nanti dikasih jarak atau posisinya. Jadi posisi dan dimensi, ingat yang penting itu ya. Misalnya, setiap ini R-nya berbeda, maka di sini nanti juga saya kasih R juga boleh setiap sini. Misalnya R-nya beda-beda. Ini R 50, ini R 100 misalnya, macam-macam, tapi nanti bisa nyambung. Itu contoh saja. Intinya adalah yang mau saya sampaikan, setiap titik perbedaan curve-nya ini nanti ada posisinya seperti apa, posisi awal dan akhir dari curve-nya itu. Nanti apabila ada curve, ada lengkungan seperti ini, ya, ini posisi jaraknya di sini. Tentunya kalau misalnya kita ukur dari sini base-nya, maka di sini juga harus ada di sini. Nah, dari sini berapa? Ini dari sini berapa? Jadi intinya posisi untuk membuat lengkungannya ini di titik berapa sih gitu, dari sini gitu, dari base-nya. Nah, ini dari sini 55, dari sini berapa? Misalnya gitu. Jadi harus ada jarak-jaraknya. Ini ya macam-macam. Ini jaraknya dari sini berapa? Itulah kira-kira. Nanti sambil jalan. Nanti kalau di CAD pasti sambil praktek juga gampang gitu ya. Kayak gini. Angular dimension berarti untuk sudut ini ya. Angular dimension and drawing are expression as follows. Jadi bisa misalnya kalau tidak ada toleransi mengacu toleransi umum, tidak dituliskan langsung kan berarti, tidak dituliskan langsung seperti ini, maka ditulis saja 60 derajat. Berarti max ini mengidentifikasikan atau bilang bahwa 60 derajat ini adalah maksimum. Gitu ya. Maksimum 60 derajat. Kalau misalnya ini 70 derajat plus minus 1 derajat. Berarti toleransinya adalah 1 derajat. Nanti boleh berapa ini? Artinya maksimumnya adalah 70 berapa? 1 ya derajat. Minimumnya adalah berapa ini? 69 derajat. Ini artinya ini. Toleransi ini. Langsung baca ini misalnya. Berarti kalau 80 derajat 15 menit, 80 derajat 0 menit. Berarti ya plus minusnya ini berarti ditulis limitnya ya. Jadi kalau misalnya ditulis ini bisa nggak ya? Ini misalnya 80 derajat, ini plus minusnya 15 menit, plusnya 15 menit, minusnya 0. Ya. Jadi nanti maksimum penyimpangannya adalah 80 derajat 15 menit gitu ya. Jadi ditulis seperti ini. Boleh, terus seperti ini juga boleh. Nah, kayak ini juga boleh. Berarti artinya apa kalau ini? Kalau ini artinya ini 90 derajat ya, 90 derajat. Minusnya ya. Minimumnya, maksimumnya, deviation-nya ya. Ini berarti berapa nih dikurangi 2 derajat? 88 ya? 88 derajat. Maksimumnya berapa? Ini 0 ya toleransinya, berarti 90 derajat. Untuk membaca toleransi itu gitu aja. Ini artinya berarti ini boleh mengecil sudutnya. Jadi tidak boleh
membesar lebih besar dari 90 derajat karena sudah ada toleransi yang ditentukan. Ini toleransi sudut. Contoh yang sangat lengkap sekali nih. Ini sudutnya 5 derajat 30 menit plus minus 0 derajat 1 menit 30 detik. Ini ya. Mana ini? Tidak ada tulisannya di sini ya. Nah ini nih. Degrees, minutes, and second. Jadi plus minusnya 0 derajat 1 menit 30 detik ya. Ini toleransi. Ini toleransinya. Ini nilainya. Nilainya adalah 5 derajat 30 menit itu adalah dimensi nominalnya itu 5 derajat 30 menit. Jadi ini nominal dimensi dari ini. Nanti toleransinya boleh ini. Artinya kalau pas ya semakin baik, boleh menyimpang 1 menit 30 detik. Ya, 1 menit 30 detik. Plus minusnya. Kalau dihitung berarti ya tinggal dihitung aja ya, dikurangi. Nanti berarti detiknya kan ada 60 ya. Less than 1 degree, Celsius. Oke ya. Itu intinya kalau angular. Nah, sekarang taper. Taper ini dulu belum saya ajarkan juga ya. Padahal di sini juga penting untuk taper. Nanti taper itu ada 2 ya. Ada 2 jenis, di sini tidak ada. Saya sampaikan menyusul, kalau ini materinya juga lumayan ini. Nanti ada materi juga tentang center drill. Kemudian, ya center drill ya, center drill. Ada materi boring juga nanti. Saya gabungkan itu saja ya. Ini contoh saja taper. Untuk penulisan taper, jadi kalau misalnya ada kerucut terpancung gitu ya produknya, misalnya buat gini. Ini buat produknya tuh gini. Nah ini untuk tool apalah mungkin ya, misalnya untuk apa gitu. Bentuknya seperti ini toolnya. Kemudian kan ini kalau kita memberikan spesifikasi yang lengkap, bentuk seperti ini, kita kan kasih jaraknya ini. Kita kasih jaraknya ini berapa, diameternya ini berapa, ini diameternya berapa, ini diameternya berapa. Ini misalnya diameter 10, ini diameter 20, ini 30 jaraknya. Ya sudah, ini akan jadi taper, sudah jadi. Karena sudah lengkap dimensi yang kita berikan. Cuma kalau misalnya kita tidak mengetahui diameternya yang ini, ataupun tidak mengetahui panjangnya yang ini, ya salah satu, maka kan kita menggunakan rumus. Menggunakan rumus yang ini. Kalau misalnya yang ini, contoh yang ini adalah 20-nya ini tahu, 10-nya tahu, ini 40-nya juga tahu kalau yang ini. Kalau nanti ada yang tidak tahu bagaimana? Menggunakan rumus tangan, 2 tangan theta per 2 ini. Ya, ini nanti bisa digunakan untuk mencari tetanya. Misalnya ya y-nya tidak diketahui gitu ya. Kita hanya tahu ini tahu, ini tidak tahu. Ya. Ini nanti kan akan ketemu dengan rumus ini. Kalau misalnya ini tahu, ini juga tahu, atau ini dan sebaliknya ya. Ini tidak tahu misalnya, ini tahu, bisa menggunakan itu. Nah, misalnya ini tahu. Kemudian penulisan untuk tapernya itu nanti simbolnya gini ya. Kayak anak panah gitu ke sana. Kemudian 0,25 banding 1. Ini artinya hasil dari perhitungan 20 minus 10 ya, X min Y per panjangnya. Ini ketemu 0,25. Berarti rate tapernya adalah 0,25 banding 1 on diameter gitu ya. Jadi ini 0,25 lebih kecil daripada ini gitu ya, maksudnya gitu. Arrow indicate the direction of taper. Arah dari tapernya. Berarti kalau semakin sana berarti arah taper. Arah tapernya ke sana. Kalau misalnya kebalik gimana? Ya arah tapernya kebalik.
Kalau gini ya. Itu indication tapernya. Ya, nanti mohon dikoreksi juga ini apabila ada yang salah ya. When taper is datum, it is enclosed in a box as follow. Gitu ya, kira-kira kalau taper nanti lebih lengkapnya saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi lebih lengkap lagi nanti. Oke, di buku-buku juga sudah ada, di Takeshi 1 ada, di halaman-halaman agak belakang gitu ya. Bikin taper ada. Ini sekali lagi taper, saya yakin materinya ini agak susah ya kalau taper ini. Nanti dilanjutkan di pertemuan selanjutnya saja. Ini langkah-langkahnya. Oke, sekarang chamfer. Kalau chamfer ini gampang. Chamfer bisa menggunakan kombinasi. Ini dulu juga sudah saya jelaskan. Kombinasi antara sudut dengan dimensinya berapa. Ini ya. Ingat kalau ini berarti menggunakan yang ini ya, saya pakai yang bukunya Colin Simon. Sebenarnya kalau menggunakan buku yang lain ini nyambung. Termasuk bukunya Takeshi 1 dan bukunya Narayana. Ini nyambung. Ini juga nyambung. Saya gunakan yang nyambung ya. Ini hanya contoh saja, tapi jangan bingung. Ini boleh nyambung, boleh tidak ya. Kita gunakan yang nyambung. Tapi contohnya di sini adalah yang nggak nyambung. Intinya jangan bingung. Oke, ini yang pertama, boleh. Yang kedua bagaimana? Yang kedua, misalnya ada gini. Ini juga boleh ya. Ini misalnya 3. Ini juga 3. Ini juga boleh. Kemudian menggunakan kombinasi seperti ini. Ini juga boleh. Misalnya gini. Ini di sana. Ini sudutnya berapa. Itu juga boleh. Kalau sudah tahu sudutnya, ini jaraknya. Bentar. Ini pakai jaraknya ini ya. Hanya 3. Ini sudutnya berapa gitu ya. Ini juga boleh kombinasi sudut atau dengan dimensi-dimensi. Oke, saya lanjutkan. Ini saya yakin juga sudah jelas lah, videonya juga sudah ada sebelumnya. Misalnya ada sudut di sini, ini langsung gini, kemudian penunjukan sudutnya nempel dengan sini, ini juga boleh. Ya. Tetapi ini susah dilakukan kalau di software. Biasanya kalau software itu mintanya sudut dan ininya, garisnya ini. Nanti ini juga bisa diatur sih sebenarnya. Ini bisa, boleh. Kemudian sudut langsung, ini juga boleh. Ya gitulah, ini enggak susah. Untuk square or flat, ini simbolnya gini. Square. Artinya adalah di sini nanti juga 20 mm. Dikasih ini saja sudah cukup, penunjukannya hanya 1. Kemudian kalau pandangan yang samping, ini dikasih cross mark seperti ini ya, tanda silang. Ini menunjukkan bahwa bentuknya ini adalah square. Nah, sini. Ini circle ya, gitu. Saya yakin ini tidak bingung lah. Ada ininya, ada cross mark-nya. Ini juga ada cross mark-nya, berarti ini lubangnya adalah kotak gitu ya. Atau kalau bukan lubang, ini nanti akan berbentuk flat sampingnya seperti ini, bentuknya kotak. Bisa bayangkan lah ini ya, gampang. Oke, untuk lubang tadi juga sudah, ini bisa dicek kembali. Intinya kalau menggunakan leader line, saya mau tekankan di sini, ini biasanya ada local node. Kalau menggunakan leader line, ini ada local node-nya. Local node. Kalau menggunakan penunjukan dimensi, tidak perlu ada local node. Misal ini tidak ada, ini gini ya,
4 holes, diameter 10 equally spaced on 60. PCD itu pitch circle diameter ya. Ini singkatan juga. Ini kalau ISO itu biasanya singkatan-singkatan ini. Jadi 60 ini adalah diameter PCD-nya nih, pitch circle diameternya ini. Ini 60 mm. 60 PCD. Artinya lubang ini posisinya ada di diameter 60 ini. Kemudian sudutnya dari sini ini 30, ini dari sini 15, dari sini 18. Ini kalau ditentukan khusus. Ya. Kemudian kalau tidak ini berarti otomatis sudutnya ini 360 dibagi 1, 2, 3, 4 bagi 4 ini. 4 lubang. 360 dibagi 4 lubang. Oke ya. Ini otomatis seperti itu. Kalau ditentukan khusus berarti kasih sudut-sudut khusus seperti ini. Ini berarti jaraknya antar lubang tidak sama. Ini kelasnya ya. Pembacaan ini misalnya. Ini 3 lubang berarti 3 holes. M10 berarti ulir metris. 10 kali 1,5 itu adalah pitch-nya. Ini pitch. Pitch-nya. Ini ulir metris. Ulir metris. Ini adalah jumlah lubang. Oke. Ini 6H ini adalah kelasnya. Kelasnya ada H dan G seingat saya. Nanti saya jelaskan menyusul untuk baut. Nanti ada di materi hampir-hampir pertemuan akhir ya. Kemudian 15 dip ini adalah kedalamannya 15 mm. Gitu ya. Ini kedalamannya. Boleh pakai dip, boleh pakai yang saya berikan di awal tadi. Gini. Nah, dip 15. Atau gini ya, saya tuliskan lain. Ini contoh lain, penulisannya ini. Oke, saya copy lagi itu. Ini katakanlah ini gini. Ini. Saya hanya ingin menunjukkan penunjukan yang lain. Kalau saya, itu boleh seperti ini. Misalnya, jumlahnya ada 3. Kemudian M10. Saya pakai marknya strip biasa ya, M10 kali 1,5, kemudian 6H kelasnya, ini kali 6H sama, kali, atau kedalamannya langsung gini ya, kedalaman 15. Nah, ini boleh, model kayak gini, ini juga seperti ini boleh. Macam-macam lah itu ya, jadi tergantung referensi yang digunakan. Kalau pakai ini boleh, pakai model kayak saya boleh. Saya tuh selalunya seperti ini, tapi kadang-kadang 15-nya juga tidak pakai simbol, karena kalau di software itu biasanya harus nyantumkan simbol kedalaman sendiri gitu. Kalau mau otomatis 15 dip itu biasanya otomatis. Jadi pakai dip itu gampang gitu ya. Kalau ini harus masukkan simbol kedalaman. Boleh. Jadi pakai ini boleh, pakai ini boleh. Jadi ini untuk mengindikasikan jumlahnya ya, 3 M10. Oke lah. Oke. Ini kalau diameter dia gambarnya lupa, ini harus dikasih garis sumbu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini counterbore seperti yang saya bilang, counterbore. Nah, ini juga panjang sekali nanti ya kalau counterbore. Counterbore misalnya socket head itu juga istilahnya counterbore ya, menggunakan counterbore. Ini kalau di e-booknya Colin Simon ini menggunakan C tanda petik bore gitu ya, counterbore diameter 33. Artinya di sini adalah diameternya 33. Nah, ini kali 18 dip berarti 18 dipnya itu yang ini maksudnya. Jadi ini adalah sama ini ya, ini dan ini itu sama. Nah, ini maksudnya gini itu, ini 33, ininya 18. Jadi 33, 18 dip. Oke ya. Ini standarnya dari mana Pak? Misalnya kita gitu ya. Berarti standar diameter kepala sama bautnya ini, diameter baut dan kedalaman kepala ini tergantung dari nanti standar socket head ya, biasanya yang dipakai standar baut socket headnya. Jadi ada standarnya, misalnya di sini
diameter 21 berarti otomatis nanti pakai M20 gitu ya. M20 nanti diameter kepalanya berapa? Ada diameter kepala, ada tinggi kepala, ada diameter ulirnya. Nanti di dalam software ada tabelnya. Kalau enggak, cari katalog socket head gitu ya. Maka kalau misalnya baut itu benar-benar dimasukkan ke sini, itu dia benar-benar bisa masuk dan pas kedalamannya. Enggak muncul. Kalau ini ada komponen lain yang menempel, ini menempel dengan tepat di atasnya sini. Baut ini tidak mengganggu gitu ya. Ini fungsi dari socket head yang masuk ke dalam satu komponen ini. Oke, ininya standar. Kalau mau saya cantumkan di sepejar nanti katalognya. Ada katalog baut ya. Katalog baut macam-macam. Jadi countersunk berarti sekali lagi sudutnya ini sesuai dengan katalog bautnya itu sudutnya berapa, ikuti saja itu ya. Ini untuk pemberian sudut-sudutnya. Kalau di sini dia CSK gitu. C strip SK berarti countersunk artinya baut yang miring itu ya, pasti sudah tahu baut yang miring. Kemudian ya kayak skrup bahasanya skrup gitu. Ini pakai C strip SK untuk kodenya ya atau simbolnya, singkatannya C strip SK. Diameter 16 C strip SK at 60 derajat to diameter 24. Artinya ya bisa dibaca sendiri di sini 16-nya ini adalah diameter untuk M-nya atau ulirnya ya. Ya enggak harus M sih, tapi ulirnya. Sudutnya 60 berarti ini 60. Diameter 24 adalah diameter ujung kepala dari countersunk-nya. Oke. Spot face berarti toolnya nanti khusus, bisa cari di internet sendiri ya kalau nggak tahu. Simbolnya itu S strip face, spot face. Diameter 40 spot face, artinya diameter 40 ya ini, diameter 40. Ujung-ujungnya ini ke sini, berarti diameternya 40, ininya 20, ini sudah ditentukan. Tapi untuk menentukan spot face-nya kan, untuk prosesnya nanti menggunakan spot face gitu ya maksudnya. Makanya ditulis spot face, S face. Jadi macam-macam nanti kalau misalnya tidak saya tulis itu diameter 40 bisa saja Pak, saya pakai milling kan gitu ya. Pakai tool milling, muter gitu. Atau pakai tool yang lain bisa saja. Tapi ini direkomendasikan pakai spot face-nya. Ditunjukkan di dalam pemberian dimensi. Oke, ini equidistance feature. Apabila jarak yang sama bisa digunakan seperti ini. Ini kita waktunya hampir habis. Ini ya, kalau jarak yang sama kita bisa tuliskan salah satu seperti ini 15, kemudian 5 kali 18 itu artinya jaraknya itu 18 ya. Jadi ini dari tepi 15, ini ke sini 18 ya. Ini kalau saya tuliskan satu-satu berarti ini ke sini 18, 18, 18, 18, 18. Ini 15. Berarti 5 kali 18 itu berarti ini 18. Gini ya. Boleh diringkas seperti ini. Ya, itu kira-kira kalau equidistance. Chord ini sama dengan yang di atas tadi ya. Ini dari buku yang berbeda soalnya. For manufacture, ini nanti bisa dibaca sendirilah. Intinya kalau ini contoh adalah blok ya. Tipe UCP. Pillow block ini untuk bearing. Nah, maka ini bisa dibaca pengertiannya. Jadi kalau misalnya itu prosesnya dalam pembuatan ini berbeda, maka penunjukan dimensi untuk proses tertentu itu juga berbeda. Gitu ya. Misalnya ini ada komponen yang dicor. Maka untuk pemberian dimensi cor, casting, ini juga berbeda. Kemudian untuk penunjukan dimensi finishing menggunakan mesin bubut misalnya, itu juga berbeda. Itu aja sih pengertiannya kurang lebih. Nanti bisa dipahami sendiri. Jadi kalau misalnya ada dua proses, maka penunjukan proses-proses
yang berbeda atau masiningnya berbeda, tunjukkan di dalam penunjukan dimensi. Oke, ini latihan yang kemarin masih belum kita bahas minggu depan karena pengumpulannya masih maksimum nanti malam gitu ya. Silahkan dicoba dulu. Ya, yang penting nyoba dan mengumpulkan tugas. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, demikian dulu ya presentasinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya harap ada yang bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya Maulid Wijaya sama Putra izin bertanya, Pak. Ini, Pak, yang bisa dijelasin lagi nggak, Pak? Yang Note 7 sama Note 8. Karena tadi yang pas di bagian itu, Bapak itu patah-patah, Pak. Oh ya. Note 7 ya. Note 7 dan 8, Pak. Oke, Note 7 dan 8. Bentar, 7. Ya, ini kelihatan ya? Ya. Iya, Pak. Oke, Note 7. Note 7 itu di sini. To enable dimension to be read freely, figures are placed so that they can be read from the bottom of the drawing or by turning the drawing in a clockwise direction so that they can be read from the right hand side. Jadi ini sebentar, mana? Ya, ini pakai apa standarnya? Yang sudah tahu? Pakai line system ya. Jadi nomor 7 ini maksudnya dimensi ini terbaca dari bawah ya. Ini terbaca dari bawah. Ini terbaca dari kanan. Maka kalau terbaca dari bawah dan kanan, ini menggunakan align, tulisan salah ya, align system toh. Nah maksudnya itu yang nomor 7. Kalau di buku Colin Simon, jadi usahakan kalau pemberian dimensi standar ISO itu terbaca dari bawah dan terbaca dari kanan, seperti ini. Oke, sampai sini. Jadi kalau penunjukannya untuk penunjukan tinggi ini kan otomatis ditariknya kan ke kiri, bukan ke bawah. Kalau ditarik ke kiri, ini kan terbaca dari kanan ya. Dan dimensinya berada di atas garis dimensi. Jadi bukan seperti ini. Ini kalau saran dari buku ini, ya bukan gini, ini 85, kemudian di sini, ini 25. Ini adalah salah. Oke, yang betul gini, kalau misalnya mau terbaca dari bawah semua, maka ada di tengah-tengah garis dimensi 85. Ini tengah-tengah garis dimensi ya. Ini 25. Sorry, panahnya ke sana. Nah, ini paham ya? Berarti pakai unidirectional sistem. Nah, ini betul. Kalau ini salah. Ini nggak tahu standar apa yang digunakan, kan gitu ya. Ya ini tahu kita gunakan standar unidirectional. Ini salah penerapan yang ini. Ini harusnya menghadap ke sana. Kalau menghadap ke sana berarti pakai align system. Oke. Oke, sekarang note 8. Leader line are used to indicate where specific indication apply. The leader line to the whole is directed toward the center point determined at the circumference in an arrow. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan dimensi dengan ada catatan khusus di sini, ada local node-nya, maka kalau kita menyentuh lingkarannya ini berbentuk anak panah. Tetapi kalau tidak menyentuh lingkarannya, ada di tengah-tengah seperti ini, bentuknya adalah titik, gitu ya. Gitu. Di Takeshi Sato coba dicek di halaman akhir ya kalau ada yang punya, di drawingnya coba dilihat. Kalau ada leader line, biasanya di assembly. Di situ ada dua dongkrak hidrolik sama dongkrak mekanis kalau nggak salah. Cek assembly-nya. Dia kalau menunjukkan di tengah-tengah leader line-nya, dia pasti bentuk titik bulat gitu ya. Tapi kalau di tepi kena garis objeknya, maka bentuknya anak panah. Itu maksud dari note 7 dan note 8.
Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan jika ada yang lain. Masih ada? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, Muhammad Adil, silakan. Itu yang di ulir takis tadi Pak, yang di materi dimensioning holes. Ya, Saya mau tanya kan itu M10 kan M itu menunjukkan ulir takis Pak. Itu yang mana ya Pak ulir takisnya? Yang di Metris, dimension. Iya, metris. Yang di ulir metris. M10. Ya ulir metris ya Pak. Oke, ulir metris ya. Di sini ada nggak ya? Dimensioning holes. Bentar. Jadi ternyata di Google gitu ya. Kalau di e-book nyarinya lama misalnya. Oke Pak. Metric trade gitu ya. Ulir metrik. Nah, ini langsung misalnya ambil dari Wikipedia lah. Oke, terserah. Intinya standar. Jadi kalau ulir metris itu ulirnya ciri-cirinya ya, dia itu ulirnya kecil-kecil dan halus gitu ya. Kalau ulir Whitworth itu ulirnya kasar. Sudutnya juga berbeda. Kalau ulir metris itu sudutnya 60 derajat. Di sini tuh sudutnya 60 derajat ya. Ini makanya 30. Ini 30. Maka sudut ulir metris itu ke sini adalah 60 derajat. Kemudian hitungannya bagaimana menentukan tinggi ulir, kemudian tinggi kaki, tinggi kepala, pitch circle diameter dari ulir, kemudian jarak ulir, itu nanti juga ada di materi Threaded and Fastener di slide yang nanti-nanti ya. Cuma intinya kalau tanya ulir metris itu apa? Ulir metris itu ini. Ya. Screw thread is most commonly used type of general purpose screw thread worldwide. Jadi memang banyak digunakan ulir ini, ulir standar, sudutnya 60 isinya itu. Agreed with the International Organization for Standardization. Ya ini ya. Jadi ISO yang mengeluarkan ini ulir metris. Nah, untuk mengukur ulir ini ada namanya suri ulir. Suri ulir ketik aja gitu ya. Nah, nanti saudara kalau misalnya dapat baut gitu ya. Ini M berapa mau nyari? M berapa? M berarti dilihat dari diameter luarnya, ya eksternal diameternya itu berapa? Berarti itu M-nya gitu ya. Kemudian kalau untuk pitch-nya itu diukur menggunakan suri ulir seperti ini. Kelihatan ya yang saya tunjukkan di sini. Saya ada di gedung sebelah tapi ya mau saya tunjukkan ya next time saya tunjukkan bagaimana cara penggunaannya gitu ya. Nah kayak gini-gini ini namanya sudah ulir. Nanti di sini ada gerigi-gerigi untuk mengukur ulirnya itu. Nanti ini ulirnya dipasangkan, oh ini cocoknya berapa. Nanti ketemu. Ada pertanyaan? Masih? Ya itu maksudnya Baik, Pak. ulir metrik. Ya, metris itu namanya ulir metrik, metric thread gitu ya. Bahasa Inggris. Iya, Pak. Bahasa Indonesia. Terima kasih ya, Pak. Ya, ada lagi yang tanya? Ini untuk mengukur. Ini Woodward. Ya ini ada tulisannya ya. Coba saya view image mana view image? Open image in tab. Harganya murah ini 65.000. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah ini ada tulisannya ya. Metric sama Whitworth. Yang Whitworth itu biasanya ngukurnya gang. Berapa gang tiap inci kalau Whitworth ya. Whitworth itu tulisannya. Kalau metris itu jarak ujung-ujungnya itu berapa gitu ya. Kalau 1,7 berarti 1,7 mm, 1,5 1,5 meter. Gini. Saya jelaskan dikit lagi ya. Kalau Whitworth ini metris dulu deh. Ini metris, ulir metris. Ulir metris itu kan ada ujung-ujungnya gini nih. Ya. Ini nih sudutnya biasanya 60.
Kalau Whitworth itu 55 seingat saya. Ini sudutnya 60 derajat. Nah, kan gini. Pitch-nya itu ini ya, dari jarak ujung ke ujung ini namanya pitch. Ini pitch. Pitch-nya 1,5 misalnya. Maka jarak ini ke sini kalau diukur itu 1,5 mm. Ini saya panah ke sana, ini 1,5 mm. Kalau saya ukur ujung-ujungnya baut. Baut ada yang belum tahu, jangan-jangan ya. Yang cewek-cewek, ada yang cewek ya ini ya. Yang belum tahu. Tahu lah ya baut. Bedakan baut dengan Moore. Kalau sudah di engineering beda atau ya. Moore itu yang female, yang baut itu yang male-nya. Jadi yang panjang itu yang laki-laki, yang lubang itu yang perempuan. Kalau bahasa Inggrisnya kan diterjemahkan ke Indonesia kan gitu. Ya sama kayak manusia. Wanita ya lubang gitu. Kalau laki-laki ya panjang kayak gini. Ya sama. Nah, ini namanya bautnya, ini murnya. Nah, ini ujung-ujungnya ini pitch-nya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada? Tidak ada? Cukup? Oke ya. Kalau tidak ada, waktu kita sudah tepat, ini lebih 5 menit. Silakan saya berikan kesempatan sekali lagi, apabila masih ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan di scan ya. Kalau nggak bisa scan yang bagus itu pakai HP tidak apa-apa. Yang penting bagus dan terbaca. Kemarin itu bahkan ada, nggak tahu saya lupa kelas satunya ya, kelas E2 atau E1, itu ngumpulkan tugas tapi filenya tuh .file. Saya nggak bisa buka. Tapi tetap saya nilai. Ya, tetap saya kasih nilai. Walaupun saya tidak bisa buka. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi antisipasi, jangan sampai mengumpulkan tugas itu tidak bisa terbaca oleh dosennya. Tidak hanya saya gitu ya, dosen-dosen lain. Jangan sampai filenya itu .file, itu susah bukanya pakai apa ya gitu ya. Jadi, kalau bisa ya .pdf, .doc atau yang lainnya, .rtf dan macam-macam. Pokoknya yang umum yang bisa terbaca oleh yang lainnya. Jangan pakai software yang ribet gitu ya. Jadi scan aja biasa, kirim ke PDF. Kalau yang ini saya setting PDF seingat saya. Oke, itu saja untuk mengingat dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga tidak menghabiskan paket hari ini. Mungkin ke depan kalau misalnya memang masih oke, kita selalu webinar seperti ini dan lebih masuk materinya, saya lanjutkan seperti ini. Kalau tidak, saya bisa berikan video seperti yang sudah-sudah. Ya. Oke, berapa orang yang masuk? Ya, oke lah. Pokoknya saya lihat dari presensinya ya. Misalnya ada yang tidak masuk di webinar ini, tidak apa-apa. Oke saja. Ada 46 ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan saya ingatkan bahwa menggambar teknik, menggambar mesin, CAD ini sangat penting sekali. Apalagi nanti kalau misalnya saudara ingin menekuni di bidang ini, banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang membutuhkan engineering drawing atau engineering drafter ya, atau draftman itu banyak sekali di luar sana. Ya, kemarin baru saja kakak-kakak tingkat itu yang di PT BBI juga dibutuhkan untuk yang bisa desain gitu ya. Itu bagus. Dan seingat saya besok itu ada ini ya, sosialisasi untuk PKM. Jadi catat nama kalian sebagai mahasiswa yang memiliki aktivitas di luar perkuliahan. Nanti CV-nya juga akan baik gitu ya, melamar pekerjaan juga akan pasti akan diperhitungkan. Besok ada sosialisasi, saya lupa waktunya, nanti kalau ada postingannya saya share ya, mestinya sudah tahu, ikuti yang maba-maba ini PKM. Nanti kalau misalnya bingung judulnya apa, konsultasi ke saya boleh, ke dosen yang lain juga boleh, maju saja. Yang penting template-nya sudah tahu, caranya tahu, kita kira-kira rank-ranknya seperti apa, kapan terakhir upload proposalnya. Itu ya saya sarankan jadi mahasiswa yang berprestasi ya.
Jangan hanya di akademik, tapi yang lainnya. Itu penting juga, nanti pasti dipertimbangkan sekali lagi. Oke ya, daripada hanya gini-gini saja, mumpung banyak nganggurnya di rumah, bisa dimanfaatkan untuk membuat proposal PKM. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke.